Assalamualaikum Bu Ismita. Waalaikumsalam, Bu Jalesa. Ada apa ini kok Apa tumben? kabar? Alhamdulillah, Maaf baik kalau Bu Jalesa. mengganggu Bu. Tidak mengganggu Bu Ini mau Jalesa. cerita-cerita sedikit Bu. Oh, Bu Jalesa berarti ada suatu permasalahan pengen cerita pada saya kok ketok iki. Wajahnya terlihat agak bagaimana begitu. Ini Bu, ini masalah murid saya di kelas Bu. Oh Ada iya. satu murid yang tidak fokus dan tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Oh, begitu. Ada anak yang kurang fokus, tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, Bu Jalesa, apa ya harapan Bu Jalesa nanti setelah kita berbincang-bincang, bercakap-cakap, kira-kira harapan apa yang Bu Jalesa inginkan dari percakapan kita? Harapan saya nantinya saya dapat solusi dari permasalahan saya Bu, agar anak ini bisa fokus, tidak mengganggu teman-temannya dan mengerjakan tugas tepat waktu. Oh iya, Bu Jalesa. Tadi Bu Jalesa ingin anaknya Bu Jalesa yang satu anak itu fokus tidak mengganggu teman-temannya. Coba Bu Jalesa tolong ceritakan masalah Bu Jalesa secara lebih detail. Mengganggu yang seperti apa yang dilakukan oleh murid Bu Jalesa ini? Jadi begini Bu, pada setiap pembelajaran siswa saya satu ini sering mengganggu temannya dengan mencolek-colek, jawil-jawil temannya gitu Bu. Itu terus dia bercerita, cerita, kemudian temannya terpancing, akhirnya tertarik, ikut-ikut bercerita. Nah itu kan tidak fokus Bu, selama mengerjakan tugasnya. Jadi tugasnya tidak selesai tepat waktu Bu. Oh iya Bu Jalesa, jadi selain anak itu tidak mengerjakan tugas tepat waktu, anak itu juga malah mengganggu temannya ya Bu ya. Jadi tidak hanya merugikan Ya, dirinya sendiri, tetapi iya juga, mengganggu teman-temannya. oh iya, tapi berarti juga mengganggu teman-temannya. Tentunya ini sangat merugikan teman-temannya juga. Nah, mengganggunya tadi Bu Jalesa menyampaikan kalau suka colek-colek temannya. Dengan dicolek-colek seperti itu, temannya langsung tertarik Bu dengan cerita-cerita dari murid Bu Jalesa yang satu itu tadi. Iya jelas tertarik Bu, karena biasanya yang diceritakan, oh kemarin itu saya main game, terus itu mancing seperti itu kan anak-anak tertarik Bu. Iya, Hal-hal iya yang Bu Jalesa. menyenangkan. Yang diceritakan oleh anak itu hal-hal yang menyenangkan ya Bu. Berarti anak itu berarti selalu happy dan ingin menghibur teman-temannya mungkin ya Bu ya. Jadi mungkin maksudnya ingin membuat temannya tertawa. Nah, Bu Jalesa, berdasarkan cerita Bu Jalesa tadi, anak itu suka mengganggu teman, eh, mengajak bercerita-cerita sehingga menjadi satu kelas tidak fokus ya Bu ya terhadap pembelajaran. Kira-kira penyebabnya apa Bu? Kok anak itu suka mengganggu seperti itu? Sepertinya dia ingin mencari perhatian Bu, perhatian dari temannya, entah itu dari guru mungkin ya, seperti itu. Iya, jadi cari perhatian dengan temannya dan mungkin juga bisa cari perhatian dari ibu gurunya. Nah, penyebab anak itu mencari perhatian menurut Bu Jalesa apa? Mungkin anak itu ingin bercerita hal-hal yang menyenangkan ya Bu, yang mungkin yang dia alami. Jadi anak itu suka bercerita. Jadi pada intinya anak itu suka bercerita dan pengen ngobrol terus dengan temannya ya Bu untuk cari perhatian. Kalau ditinjau dari Dan mungkin faktor keluarga Bu, apakah ada penyebab lain dari faktor keluarga? Mungkin kurang perhatian atau bagaimana? Ada tidak Bu? sepertinya untuk
Untuk keluarga baik-baik saja Bu, karena orang tuanya juga komplit, jadi keluarganya baik-baik saja. Oh iya Bu Jalesa, dari segi keluarga baik-baik saja. Jadi memang dia selalu ingin berbagi cerita bahagia sepertinya ya Bu Jalesa. Nah, eh, dari cerita Bu Jalesa tadi, apa yang sudah Bu Jalesa lakukan untuk anak tersebut Bu Jalesa? Sebenarnya saya sudah menegur Bu, di kelas itu sudah sering saya tegur, tapi anak itu masih sering mengganggu temannya. Sepertinya tidak didengarkan teguran saya itu. Oh iya Bu Jalesa, jadi Bu Jalesa sudah menegur tetapi tetap mengganggu temannya ya, baik Ya, tetap mengganggu. walaupun itu saat pembelajaran. Pembelajaran kalau saya boleh bertanya, menyimpulkan ya Bu Jalesa, kesimpulannya kan Bu Jalesa sudah menegur tetapi tetap saja masih suka mengganggu temannya. Pembelajaran yang sudah Bu Jalesa terapkan itu pembelajaran yang seperti apa Bu Jalesa? Kok masih ada anak yang mengganggu teman-temannya? Sebenarnya saya sudah menerapkan kesepakatan kelas di pembelajaran Bu, tetapi entah kenapa kesepakatan kelas saya itu sepertinya belum mengena ke siswa Bu. Iya Bu Jalesa, sebenarnya sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas ya, tetapi kok kurang Ya. mengena, kurang mengena. Nah, Jika Bu Jalesa sudah menggunakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas tadi, anak tersebut masih terkendala, kira-kira pembelajaran seperti apa ya Bu Jalesa yang mungkin bisa Bu Jalesa terapkan supaya anak itu fokus dan tidak mengganggu teman-temannya? sepertinya nanti saya akan menerapkan pembelajaran KSE dan budaya positif Bu. Oh iya Bu Jalesa, bagus sekali itu Bu, menarik sekali ya. Jadi pembelajaran yang berintegrasi kompetensi sosial emosional dan juga budaya positif ya Bu ya. Nah, untuk yang pembelajaran KSE itu tadi Bu, apakah dilakukan secara tersendiri atau mungkin Bu Jalesa melaksanakan itu pada pembelajaran Bu, pada pembelajaran inti, pada pembelajaran yang dilaksanakan di kelas Bu? Sepertinya saya akan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran Bu. Di situ untuk menumbuhkan kesadaran diri, saya berencana untuk membuat roda emosi dan memasangnya di depan kelas. Kemudian ketika anak datang, itu bisa mengisi roda emosi sesuai dengan yang mereka rasakan saat itu, pada saat mereka di sekolah itu. Kemudian untuk menumbuhkan manajemen diri nanti, saya akan menggunakan teknik stop di awal pembelajaran sehingga anak itu mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka, Bu. Wah, bagus sekali Bu Jalesa. Jadi menumbuhkan kesadaran diri dan juga manajemen diri dengan menggunakan roda emosi dan juga metode stop. Nah, memang ya Bu ya, penting bagi kita ya sebagai seorang guru itu untuk memanajemen emosi siswa supaya mereka fokus terhadap pembelajaran. Nah, Bu Jalesa, tentang tadi roda emosi itu berupa emoji ya Bu. Nanti anak mengambil suatu emoji begitu atau begitu Bu? Kalau pemahaman saya roda emosi anak mengambil emoji sesuai dengan suasana hati ya Bu Jalesa. Iya, betul sekali Bu Ismita. Jadi nanti anak-anak mengambil emoji sesuai dengan suasana hati. Kemudian meminta anak-anak itu bercerita terlebih dahulu Bu Isnita untuk menekan emosi-emosinya agar saat pelajaran tidak mengajak temannya untuk bercerita lagi. Oh iya, luar biasa sekali Bu Jalesa. Saya setuju sekali dengan Bu Jalesa. Jadi dengan memberikan kesempatan bercerita, anak tentunya nanti akan merasa lega dan senang ya Bu Jalesa. Jadi mereka bisa lebih
Iya, fokus dalam pembelajaran. Nah, tadi selain KSE juga yang Bu Jalesa ingin menerapkan pembelajaran budaya positif seperti apa, Bu Jalesa? Pembelajaran yang berbudaya positif yang Bu Jalesa seperti rencanakan. yang eh, sudah saya jelaskan di awal tadi ya Bu, sebenarnya di kelas saya itu sudah menerapkan kesepakatan kelas. Tetapi kesepakatan kelas itu ternyata belum mengena. Ya mungkin nanti di kemudian hari saya akan lebih mengingatkan lagi ya Bu tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Oh, iya Bu Zalesa, benar sekali. Supaya anak tidak lupa, tentunya kita harus mengingatkan tentang keyakinan kelas. Bu Zalesa, persiapan apa yang Ibu lakukan untuk melaksanakan pembelajaran KSE dan pembelajaran budaya positif ini, Bu Zalesa? Yang jelas mungkin nanti saya akan menyusun RPP dulu ya Bu untuk pembelajaran KSE, kemudian mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Mungkin nanti ada roda emosi seperti itu Bu, emoji-emoji tadi. Oh, iya Bu Jalesa. Jadi kita penting ya Bu Jalesa untuk mempersiapkan RPP dan juga alat-alat yang diperlukan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran itu. Nah, selain PSE dan budaya positif yang Bu Jalesa juga akan mungkin ada pembelajaran lain yang mungkin bisa menarik minat siswa, Bu Jalesa? Mungkin saya akan menerapkan lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, iya Bu Jalesa, dengan pembelajaran diferensiasi nantinya mungkin anak akan memilih sesuai dengan minatnya ya. Diferensiasi yang bagaimana yang ingin Bu Jalesa terapkan, Bu Jalesa? Ya, yang misalnya kalau berdiferensiasi sesuai dengan minat siswa atau gaya belajar siswa, Bu. Misalnya ada yang bergaya belajar visual, kinestetik, auditori, seperti itu. Mungkin nanti dengan media yang berbeda-beda juga. Oh iya Bu Jalesa. Nah, Bu Jalesa, perlukah dukungan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Bu Jalesa? Dari pihak-pihak lain Dukungan mungkin? tentunya, ya, dukungan tentunya sangat penting sekali, Bu, terutama dari siswa, kemudian rekan guru, kepala sekolah, dan tentu saja tidak lupa orang tua. Oh iya Bu Jalesa, saya sangat setuju sekali. Penting ya Bu Jalesa berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyukseskan pembelajaran di kelas kita. Nah Bu Jalesa, rencana Bu Jalesa sungguh sangat luar biasa. Kapan Bu Jalesa akan melaksanakan kegiatan ini Bu Jalesa? Segera ya Bu, mungkin segera akan saya laksanakan. Oh, iya setuju sekali Bu Jalesa. Menurut Bu Jalesa kenapa kok harus segera dilaksanakan? Agar pembelajarannya nyaman, Bu, dan semua anak fokus dengan kegiatan yang menyenangkan sesuai dengan minat anak. Oh iya betul Jadi anak sekali Bu lebih fokus. Jalesa. Iya, Bu Jarisa, saya sangat setuju sekali ya. Jadi di sini kita harus pandai-pandai sebagai seorang guru untuk membangun suasana kelas karena kita adalah pemimpin pembelajaran. Nah, Bu Jarisa, bagaimana perasaannya sekarang setelah kita bercerita-cerita? Yang jelas perasaan saya saat ini sangat lega ya Bu, sangat senang karena bisa berbagi cerita dengan Bu Ismita. Kemudian saya mendapatkan pemecahan masalah dari permasalahan saya tadi karena Bu Ismita sudah menggiring saya untuk menemukan solusi, Bu. Terima kasih Bu Ismita. Iya, sama-sama. Alhamdulillah Bu Jalesa. Kira-kira nanti kapan kita bisa ketemu lagi Bu Jalesa setelah Bu Jalesa menerapkan yang Bu Jalesa rencanakan tadi? Mungkin minggu depan ya Bu, kita bisa bertemu lagi. Iya. Minggu depan kita bertemu lagi ya Bu Jalesa.
kita ngobrol-ngobrol Iya, lagi kita setelah ngobrol-ngobrol lagi. iya, setelah Bu Jalesa melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan tadi bagaimana hasilnya, nanti kita saling berbagi cerita. Begitu ya Bu Jalesa? Bu Isnita, terima kasih waktunya hari ini. Iya, sama-sama Bu Jalesa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya akan menuliskan refleksi diri dulu terkait kegiatan yang sudah saya lakukan. Kemudian Bu Jalesa, saya ingin bertanya pada Bu Jalesa bagaimana perasaan Bu Jalesa setelah kita melaksanakan kegiatan kucing ini, Bu Jalesa. Mikrofonnya Bu Jalesa. Iya Bu Isnita, perasaan saya setelah melakukan percakapan ini, saya merasa sangat senang sekali karena sudah dibantu Bu Isnita untuk memecahkan masalah, merasa lega sekali Bu Isnita. Iya, terima kasih Bu Jalesa. Alhamdulillah jika yang kita laksanakan dapat membantu Bu Jalesa dalam menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya itu merupakan potensi yang ada pada diri Bu Jalesa sendiri. Begitu Bu Jalesa.